Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 65% kayaknya. Kita progres Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil azim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zittaul. La ilaha illahu ilaihil masir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Ibu Ketua Majelis Taklim, apa namanya nih, Masjid At-Taqwa, Muslimah At-Taqwa, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, yang saya muliakan, ibu-ibu, para tokoh-tokoh masyarakat, para penggerak keagamaan, para penggerak kegiatan wanita yang ada di lingkungan Masjid At-Taqwa, yang biasanya kita dahulukan selangkah, kita tinggikan seranting, kita dengarkan pengalaman dan nasihat-nasihatnya, yang mudah-mudahan juga hadir bersama kita pada siang hari ini, yang mudah-mudahan kita doakan panjang umurnya, ya, dimudahkan urusannya, lebih disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Serta seluruh kita yang meluangkan waktu emas kita. Jadi meluangkan waktu, bukan menyisihkan waktu. Tapi memang kita bersengaja datang, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, memutar roda kendaraan. Kalau kami dari Pekanbaru tadi berangkat ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah yang menjadi panduan kehidupan kita. Sehingga kita memiliki keimanan, keislaman dan ihsan, dan berada di titik ruhiyah kita pada hari ini. Mudah-mudahan salam sayang, salam rindu yang sudah kita broadcast kepada baginda Rasulullah dengan ungkapan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad menjadikan kita menjadi umat yang kelak dipandang-pandang oleh baginda Rasulullah, dilihat-lihat oleh baginda Rasulullah, bahkan mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh baginda Rasulullah. Baik, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jam 2 kurang ya 20 menit ya. Iya tuh jam 2 kurang 20, jam 1 lewat 40 menit ya. Jam 1.51. Oke. Kita punya waktu menjelang waktu asar. Mudah-mudahan nanti kita bisa alokasikan juga untuk tanya jawab. Baik, judul ceramah kita hari ini adalah anak adalah tamu agung. Sudah pada punya anak semua? Baik yang sudah ataupun yang belum, karena fitrah kita adalah fitrah kasih sayang. Fitrah kita adalah fitrah keibuan. Barangkali anak-anak yang Allah titipkan di lingkaran terdekat kita pada hari ini adalah titipan-titipan Allah yang kita ingin ketika mendampingi tumbuh kembang mereka, kita memiliki ilmu, gitu ya. Nggak ngeblank jadi ibu gitu ya. Baik yang sudah pengalaman ataupun yang barangkali baru melalui proses usia pernikahan 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, kita saling share ilmu pada siang. Oleh karena itu, mari kita membaca dulu doa sebelum belajar dan memperbaharui niat
belajar kita. Ibu-ibu mengaminkan doa yang saya pandu, ya. Nanti kita baca niat ta'allum yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salah seorang ulama min auliyaillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'la. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan hati. Wa akrim lana binuril fahmi. Dan angkat derajat kami dengan cahaya ilmu. Wasahhal lana bima'rifatil ilmi. Mudahkan kami dalam menuntut ilmu. Waftah lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan buat kami. Wahai Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nawaitu ta'allama wa ta'lim wa tadzakkara wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamas. Wassalatil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu. Sebelum kita membahas materi ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua. Nanti yang bisa jawab acung tangannya. Kemudian kita kasih mic, Ibu-ibu ya. Ibu-ibu, mana yang jauh, mana yang lebih sulit? Ini pertanyaannya. Ini baru masuk masjid, masih ngos-ngosan nampak saya. Tapi biar dipanas-panasin ya. Nanti kalau ibu-ibu nggak dipanas-panasin karena ruang kita ber-AC, ini bawaannya pingin tidur nih Bu. Mana yang jauh lebih sulit? Menjadikan anak menjadi anak yang salah atau menjadikan anak menjadi anak yang soleh? Ustazah langsung tunjuk tangan. Nah, pakai mic-nya Ustazah. Nah, mana yang jauh lebih sulit? Menjadikan anak menjadi anak yang soleh atau menjadikan anak menjadi anak yang salah? Kasih argumen ya Ustazah ya. Karena kalau yang salah tidak ada. Tidak ada. Jadi kita berikan yang salah banyak. Iya. Tapi kalau kita mencontohkan yang dapat mencontohkan yang salah kita. Nah, tapi kalau kita yang memberikan yang baik dan yang mulai dari waktu saya kalau kamar mandi ada saya panjang. Saya pengalaman jadi saya dulu dari SD kan sampai jadi kelas dari kelas yang sudah pandai yang jauh lebih sulit itu menjadikan anak menjadi anak yang baik, karena menjadikan anak yang baik itu perlu contoh, perlu pengulangan, bahkan beliau katakan tadi perlu berhari, berbulan, bertahun bahkan, dan perlu usaha yang sedemikian rupa. Itu menurut Ustazah Mardian. Mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin berpendapat, silakan. Jadi kasih hadiah sama Ibu Cut sebuah iPhone. iPhone pula ya, Pro Max. Ada Bu? Oh, Masya Allah ramai yang datang hari ini ya. Silakan Ibu, duduk. Ayo Bu, biar cepet. Ayo. Ada nggak? Mana yang jauh lebih sulit, menjadikan anak yang soleh atau menjadikan anak yang salah? Nah, mudah sekali pertanyaannya. Atau kalau nggak mau pakai argumen, nggak apa-apa juga. Yang penting menjawab. Wah, saya ini ada temennya ngomong sekarang. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Nama Ibu? Ibu?
Misro. Oke. Mana yang jauh lebih sulit menjadikan anak menjadi anak yang soleh atau menjadikan anak yang salah? Mana yang jauh lebih sulit? Hmm. Oh. Mana yang jauh lebih sulit? Oh. Oh. Udah. Baik. Bu Ira kayaknya di loading. Kayaknya ada yang mau disampaikan sama Bu Ira di belakang. Makasih Bu. Ibu yang berbaju merah. Bu Ira ada yang mau disampaikan? Ada argumen nggak? Cukup? Kayaknya sama nih ibu yang ini sama ibu yang ini. Ya, siapa tahu ada argumen yang lain nih. Yang berbeda. Gimana Bu? Alhamdulillah. Satu orang lagi. Biar 3 kubu ya. Waalaikumsalam. Wow, kenapa? Hmm. Ya. Hmm. Oh, oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Masya Allah jawaban ibu-ibu ini luar biasa. Argumennya juga bisa kita cerna dan mudah-mudahan bisa menjadi diskusi kita pada hari ini, siang hari ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Seorang Lucinta Luna. Siapa dia? Public figure. Diundang oleh Deddy Corbuzier di acara podcast. Saya cari-cari tahu berapa sih fee kalau jadi tamu seorang Deddy Corbuzier di podcastnya. Berapa dikasih uang gitu. Itu rupanya sekitar 25 sampai 75 juta. Ketika dia diundang di podcast berapa kali ya, seorang Deddy Corbuzier dapat sorotan juga, karena ada yang protes. Mbok ya jangan dikasih panggung buat orang yang perempuan atau laki-laki jadi-jadian kayak gini. Karena kita khawatir LGBT yang mulai gerakan masifnya udah mulai menjalar sampai ke Indonesia. Oke, kita nggak cerita tentang itunya, tapi nanti kita lihat-lihat situasi. Jadi tampilan seorang public figure seperti ini, dia ketawa-ketawa kan Bunda ya, senang gitu ya, walaupun dia kadang-kadang dapat sindiran, kadang-kadang ditanyain yang di luar dugaan, karena memang namanya juga jadi-jadian ya kan, ada yang disuntik filler, ada yang dikasih silikon, ada yang ditanamin stem cell untuk rambutnya supaya tumbuh di sini, ada yang diganjelin segala macam, ada yang digorok sininya, ada yang digorok sononya, bahkan suaranya dibikin sedemikian rupa. Apa yang terjadi dengan seorang Lucinta Luna? Ya, Lucinta Luna namanya, ya Bu ya. Uh, Ketika seandainya podcast itu berakhir, apakah rasa gembira yang beliau lihatkan, ketawa-ketawa, ngakaknya luar biasa, itu juga yang beliau rasakan di dalam. Ibu-ibu ya. Bisa jadi kan, dia mendapati walaupun dia sudah dioplas sedemikian rupa, tetap aja Gus Baha, seorang ustadz yang ada di Indonesia, Kiai Gus Baha,
dia tetap ngingetin kalau ada transgender, bahkan sudah ganti kelamin pun, udah kayak perempuan, lebih perempuan dari perempuan, kan lebih cantik deh dari perempuan, lebih gemulai dari perempuan. Itu tetap aja kalau ke kamar mandinya dia nggak boleh masuk ke kamar mandi perempuan. Secara hukum fikih, dia tetap dianggap sebagai seorang laki-laki. Itu ngedengar itu tuh bagi dia sakit itu, Bu. Pasti luka hatinya. Gitu. Jadi nangis. Dan dia mendapati dirinya, memang iya, saya ini laki-laki. Gimana pun udah dioplas sedemikian rupa, saya tuh tetap laki-laki. Ada kekhawatiran, ada rasa nggak percaya diri, itu akan ada di dalam dirinya. Ya, ini salah satu contoh yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa sebenarnya di dalam diri kita ini ada semacam fitrah. Fitrah yang Allah sudah install. Jadi ibarat HP, aplikasinya udah nempel di handphone kita, nggak mesti di-download lagi. Itu di anak-anak kita, di diri kita yang udah gede-gede nih Bu, yang udah jadi emak-emak ini. Fitrah itu ada, makanya dalam Al-Quran dikatakan, nah ini, kelihatan nggak ya Bu? Oke, biar saya, oke. Saya takut slide show kan, karena nanti delay agak lama. Allah katakan surah Ar-Rum ayat 30. Ini ayat yang familiar kalau kita cerita-cerita anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fa'akim, maka hadapkanlah. Fa'akim wajhaka, wajahmu, lid-dini hanifa, kepada agama Allah yang lurus. Lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Di mana Allah menjadikan kamu di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Dan fitrah itu tidak akan berubah. Itu makanya fitrah ini tidak akan berubah, Ibu. La tabdila li khalqillah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka Ibu-ibu sekalian, fitrah itu apa saja? Apa saja fitrah-fitrah itu? Salah seorang praktisi pendidikan menggali fitrah itu, Ibu, menjadi 8 fitrah. Ada namanya fitrah keimanan. Ada namanya fitrah belajar dan bernalar. Ada fitrah kepemimpinan. Ada fitrah pengembangan. Ada fitrah seksualitas dan cinta. Ada fitrah estetika dan berbahasa. Ada fitrah individualitas dan sosialitas. Dan ada fitrah jasmani, tumbuh kembang jasmani kita. Ini 8 fitrah yang ada di anak-anak kita. Jadi kalau kita menganggap membesarkan anak, mendampingi tumbuh kembang anak itu. Kalau tadi dikatakan oleh Ustazah, sulit, memang sulit itu. Butuh kita meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, mencari ide dan gagasan, belajar. Ya, karena ini memang butuh ilmu mendampingi mereka. Tapi dengan adanya aplikasi yang sudah Allah berikan ini, seharusnya bagi kita apa? Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Bahwa anak kita nih, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli yang berasal dari barat. Misalnya siapa? Sigmund Freud. Dia bilang, anak itu ibarat kertas kosong. Mau kita coret kayak apa? Ya, itu kita yang menentukan. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi John Locke, dia bilang anak itu seperti tabula rasa. Ada lagi namanya Maslow. Kalau Maslow ini pendekatannya psikologi humanistik ya. Dia udah lebih memandang anak-anak itu sebagai manusia.
Tapi para ahli atau praktisi pendidikan sebelumnya, bahkan ada yang menganggap anak-anak itu seperti binatang. Tergantung kita melatihnya. Apalagi hari ini Indonesia dianggap negeri industri. Jadi kerja di pabrik, diplot kayak gini aja tuh. Misalnya dia tukang apa rotinya memotong-motong aja. Jadi dilatih untuk motong aja. Atau untuk membungkus aja, atau packing aja gitu. Jadi tidak perlu ada hal-hal lain lagi. Islam datang mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa anak kita itu ternyata memiliki banyak potensi-potensi seperti ini. Jangan sampai tidak kita tumbuh kembangkan. Ketika kita menumbuh kembangkan fitrah anak-anak kita ini, sesungguhnya kita juga sedang menumbuhkan fitrah kembang kita sebagai ibu. Ibu-ibu, saya mau tanya. Ibu-ibu kemarin waktu melahirkan, sakit apa enggak? Masih terbayang enggak sakitnya? Ada ibu-ibu tuh lewat di depan rumah bidan itu. Nah, dulu kamu tuh lahir di sini, nak. Kontraksi mama tuh banyak kali, ada pecah ketumbannya dan lain sebagainya. Melahirkan sakit, tetapi melahirkan itu bukan penyakit. Sakit kan Bu ya? Kontraksi 1, 2, apalagi udah 4 ke 5, 5 ke 6, waduh, 7 ke 8, udah gak karu-karuan. Kita menahan rasa sakit itu 57 del. Laki-laki mampu menahan rasa sakit itu 25 del. Kita pada saat itu 57 del. Saking hebatnya kita. Makanya ketika kita hamil, karena kita hamil itu bukan penyakit, ibu-ibu nggak boleh bawa ke dokter. Kecuali ada indikasi medis yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Tapi kalau sehat-sehat aja, jangan bawa ke dokter, karena itu bukan penyakit. Tapi bawanya kemana? Ke bidan. Kalau dokter, curing. Kalau bidan, caring, care. Ada yang mengobati, ada yang care, memelihara, mendampingi, merawat, itu bidan. Cuma karena hari ini fitrah kita, Bu, udah dilemahkan oleh sistem, untuk melahirkan pun, kita kadang-kadang perlu lagi mendalami ilmunya. Kita lupa, Bu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara fitrah, kalau kamu sudah dikasih kepercayaan untuk hamil, berarti kamu sudah disiapkan sistemnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa melahirkan secara natural. Kamu bisa melahirkan secara alami. Nggak perlu diintervensi. Itu sebenarnya harus dibangun mindset kita. Karena hari ini, Bu, saking mental kita dilemahkan, melahirkan tuh nanti gimana, nanti nyawa kamu loh yang jadi taruhannya, nak. Nanti sakit loh, nak, itu keluar itu. Ya udah deh, tentukan aja tanggal cantiknya, bulan cantiknya, tahun cantiknya. Ayo kita pergi ke Safira, kita langsung nanti pesan sama dokternya, kita dibelah aja perutnya. Apa yang terjadi di kita, Bu? Karena sistemnya sudah Allah siapkan, kita langsung intervensi dengan bedah sesar. Ternyata ada hormon oksitosin. Ada namanya mikrobioma. Mikrobioma itu mikro yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena kita nggak pakai, itu tidak ada di tubuh kita jadinya. Padahal mikrobioma, hormon oksitosin, itu penting buat kehidupan kita. Keberlangsungan kita sebagai ibu, dan keberlangsungan anak-anak buat tumbuh kembang mereka sampai dewasa. Jadi ada rupanya efek di bedah sesar tuh. Hormon oksitosinnya nggak kayak kalau orang yang hamil kemudian dia melahirkan secara normal, misalnya hormon oksitosinnya tersedia 1 galon, itu hanya tersedia 1 gelas jadinya, Bu. Jadi itu kerugian kita kalau kita tidak kembali kepada fitrah ibu sebagai ibu, nih, sekali. Jadi anak-anak gadis kita hari ini, tolong jangan dilemahkan mentalnya. Kita tahu itu operasi sesar itu kan kemajuan teknologi. Ya, tapi kapan itu mesti dipakai? Itu kan harus ada indikasi medisnya. Misalnya ada ketutupan jalan lahir, nanti terjadi bleeding, atau terindikasi nih janin kita nih ada penyakit bawaan gitu Ibu ya. Nanti kalau begini nanti terjadi begini, atau kelilit tali pusar segala macam.
baru kita boleh ambil tindakan. Tapi kalau aman-aman saja, masih bisa ditreatment, masih bisa dimotivasi, usahakan melahirkan secara normal. Itu termasuk fitrah ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, fitrah keimanan. Anak kita, coba bulan puasa. Dia pingin berbuka sebelum waktunya. Selagi anak kita masih disekolahkan di madrasah, selagi masih belajar agama, selagi ayahnya mencontohkan sholat di rumah. Jarang sekali anak kita tuh, Bu, dia kalau pingin buka puasa, dia buka kulkas diam-diam, pergi ke dapur, makan di lantai 2, misalnya rumah kita lantai 2. Jarang sekali, Bu. Pasti dia lapor sama kita sebagai mama. Mama, abang udah nggak kuat, boleh nggak, Ma, minum dikit? Berarti fitrah imannya tuh masih ada, Bu. Masya Allah, nak. Makasih, anak ya, kamu udah lapor. Oke. Gimana, kita diskusikan lagi? Gitu, kita tinggal mengarahkan. Itu makanya saya bilang lu cinta Luna tadi, itu fitrah imannya masih ada tuh. Fitrah tumbuh kembang fisik jasmaninya masih ada. Fitrah seksualitas dan cintanya masih ada. Makanya dia akan menangis di belakang itu. Karena la tabdila li khalqillah. Dulu saya udah sampaikan ke ibu-ibu kan, orang yang transgender tuh gimana sih? Pedang ketemu pedang bakal nggak bisa kan, Bu? Bu, ini agak vulgar dikit. Pedang ketemu ke pedang nggak bisa. Pasti juga mencari organ vagina. Karena organ vagina laki-laki sama laki-laki itu nggak ada, maka pakai anus. Ganti lagi. Jadi ketakutan pula Ustaz. Udah hidup. Ya. Ini live streaming ya, Bu ya. Rupanya ibu-ibu, ini ibarat saya kasih, kalau dokter Inong itu kan dia ngasih semacam pemahaman buat kita ibu-ibu nih, karena anak kita laki-laki ada juga. Jadi di anus itu, kalau disodok dari atas, di sini kan ada saluran kantong prostat. Nah ini Bu, ketika disodok dari sini, dia kegesek-gesek. Saluran prostat ini kan yang mengalirkan sperma nih. Jadi kalau laki-laki yang di atas keluar spermanya, laki-laki yang di bawah juga keluar spermanya. Karena kegesek-gesek itu. Itu makanya mereka akan melakukan ini berkali-kali, di mana aja, kapan aja. Beda sama kita ibu-ibu kan. Kalau kita ibu-ibu, kalau diajak hubungan intim sama suami, kalau gerendal pintu rusak, kita kan nggak mau. Jadi gimana bang, nih gimana? Banyak risaunya kan. Kalau misalnya ada kencing berserak-serak, nggak enak, kita bikin dulu aromaterapinya. Perlu kondisian kalau ibu-ibu kan. Kalau laki-laki itu every time, every way. Di mana aja, kapan aja. Tanpa resiko hamil. Itu ibu-ibu. Itu seksualitas. Itu makanya anak-anak kecil kita ini, sampai usia SMP, itu ayah harus maju. Dia bukan hanya sekedar menjadi modeling, tetapi dia pasokan coaching, pasokan loveling. Jadi loveling, coaching, modeling. Harus ada di diri ayah. Karena ayah hari ini banyak ya nggak hadir di pendidikan anak-anak. The last country father. Negara Indonesia ini sering-sering saya sampaikan di sini sebagai negara yang kehilangan figur ayah. Makanya kalau hari ini kata Ustazah Mardiati tadi, lingkungan kita memang udah nggak karu-karuan. Narkotika, transgender, ya. Transgender, seks bebas, tawuran, macam-macam ya. Transgender, kalau kata Ustadz Abdul Somad, ya, transgender itu kembali kepada asal. Walaupun dia sudah jadi transgender, lahum zakarun wahum muzakkar. Kalau dia punya penis, dia adalah laki-laki. Kembali ke hukum asal, Bu. Makanya kalau ada transgender, laki-laki jadi jadian, jadi perempuan, kalau dia meninggal, tetap diselenggarakan
sebagai mayat laki-laki. Gitu ibu-ibu sekalian. Oke. Jadi mari kita kembali kepada fitrah ini agar kita tidak berburuk sangka bahwa bahwa kita menjadi ibu yang gagal. Saya mau liatin dulu video buat ibu-ibu semua. Ini satu video, mungkin dulu pernah saya sampaikan video ini di hadapan ibu. Tapi mudah-mudahan kita ulang-ulang aja, karena hari ini tantangan kita nih yang bikin kita itu merasa takut terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Untuk hari ini gua akan melakukan konten berapa harga outfit lagi. Iya. Akan berapa? Lihat kan? Kita lihat. Aku ada sih. Kita lihat ke jamnya untuk Patek Philip. Harganya 1 miliar. Ya, dan harganya naik terus. Dengar nggak suaranya? Hah? Depan. Dengar, Bu? Ada dengar. Ini dia. Pakai ini. Ini aksi prank. Jadi peraturannya kita main gunting batu kertas. Kalau misalnya dulu boleh satu sabuk, mungkin. Tapi kalau kita dulu akan gunting batu kertas. Yes. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhsawna kasadaha wa masakina tardawnaha, rumah-rumah yang kamu miliki. Ini yang diceritakan di outfit ini, Bu. Yang kita senengin rumah kita itu. Jadi sekarang ini untuk branded aja. Misalnya dia seorang artis terkenal, dia bisa siasati foto di dekat pesawat jet pribadi. Nah, kemudian ambil beberapa sekali shoot gitu ibu-ibu ya, ganti-ganti aja bajunya. Jadi naik first class gitu ya. Ini bisa menaikkan brand, personal branding mereka.
Ini yang kadang-kadang ditiru oleh anak-anak milenial hari ini. Bukan milenial, tetapi generasi Z. Bukan, generasi di atas kita nih. Generasi Alpha. Jadi kalau kita nih ada yang generasi baby bus, ada yang generasi X, ya, ada generasi milenial, ada generasi di atas milenial, generasi Alpha ya, zilenial. Tuh zilenial. Di atasnya kemudian ada generasi Alpha. Kalau yang paling mengerikan tadi adalah penistaan agama, Ibu. Penistaan agama. Ini yang banyak terjadi hari ini di Indonesia ya, penistaan agama. Kita kembali ke sini. Jadi Ibu-ibu sekalian, bagaimana menumbuhkan fitrah anak-anak ini? Kita lihat dulu kedudukan anak-anak kita, Ibu-ibu. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini hadisnya. Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, lalu dia bersabar dalam menghadapinya, serta memberikan pakaian kepadanya dari hasil usahanya, maka anak-anak itu akan menjadi dinding pemisah baginya dari siksa api neraka. Jadi kalau kita punya 3 anak perempuan. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan juga, tidak ditentukan Bu, perempuan atau laki-laki. Yang jelas orang yang punya anak saja, kalau dia bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang solehah, menjadi orang yang bisa bermanfaat buat umat, ya, buat dunia dan akhirat, maka itu akan menjadi investasi berharga buat tumbuh kembang anak-anak kita. Cuma sekarang tugas kita yang harus kita kasih tahu, Ibu, ya, apa fitrah peran ayah, apa fitrah peran ibu. Ini yang kadang-kadang kita nggak tahu. Apa perbedaan ayah dan ibu. Karena kadang-kadang peran ayah kita ambil. Ayah ngambil peran ibu. Seharusnya ayah sebagai the person of tega. Dan kita sebagai ibu adalah pembasuh luka. Hari ini terbalik, Bu. Kadang-kadang ayah yang menjadi pembasuh luka, ibu yang tegaan orangnya. Karena ibunya agak ngegas sedikit. Karena cemasnya terlalu tinggi. Kita tuh kayak ayam yang baru netesin telur. Kalau ayam netesin telur gimana, Bu? Sibuk kan? Apa dia bilang? Dia lihat anaknya tuh bulat gitu. 6, 5. Loh, kok anak saya kayak gini? Dia lihat kambing tetangganya sebelah tuh. Anaknya, mamanya ada jenggot, ada mata. Kayak mana mamanya, gitu juga anaknya. Dia lihat sapi gitu juga. Tapi anak saya kok bulat gini? Makanya ayam itu bilang apa waktu anaknya lahir? Enggak cocok, enggak cocok, enggak cocok. Heboh satu kampung. Enggak cocok, enggak cocok. Gitu. Dia, Ibu, saking paniknya, Bu. Dia sampai nggak makan, nggak minum. Dia puasa selama 21 hari. Sampai pucet ngeramin telur itu. Udah 21 hari, keluar, dan udah pecah telur itu, udah nampak kuning bulu anaknya. Baru dia bilang, cocok, cocok, cocok. Kita kadang-kadang gitu juga, Bu, sama anak. Anak saya kok beda ya? Anak orang ngafalin ayat muda. Anak saya buat ini aja dia belum selesai-selesai. Orang udah juz 29. Ini juz 30 kok nggak beranjak-anjak. Anak orang udah sholat. Anak saya kok kayak gini. SMA mesti dibilangin terus. Mungkin kita perlu kayak ayam juga, Bu. Harus melakukan tirakat. Mungkin harus ada puasa khusus, doa khusus. Kadang-kadang kita sebagai ibu, bahkan ada ayah yang nggak nyadar bahwa mereka perlu berdoa kepada Allah. Ada yang nggak nyadar tuh, Bu. Oh, perlu doa ya, Ustaz. Dia lupa harus berdoa. Kalau tadi kita disadarkan, Bu, bahwa anak itu memiliki fitrah, seharusnya kita bertanya sama Allah. Ya Allah, dulu sebelum anak ini lahir dari rahim saya, ya Allah, saya yakin ya Allah,
engkau memiliki tujuan terhadap penciptaan anak saya ini, lalu dititipkan di rahim saya, lalu saya menjadi perantara lahirnya anak ini ke dunia. Pasti engkau memiliki tujuan terhadap anak ini ya Allah. Tapi aku tidak tahu apa tujuanmu ya Allah. Tolong kasih tahu ya Allah. Gitu seharusnya kita. Karena sering sekali kita sebagai orang tua menganggap anak ini adalah perpanjang tangan kita. Kalau mama jadi guru, kamu mesti jadi guru. Kalau mama jadi dokter, kamu mesti jadi dokter. Ini perpanjangan tangan. Bahkan ada di antara kita yang menganggap anak ini sebagai apa? Kompensasi. Bahkan ada yang menganggap anak ini sebagai beban dalam hidup. Anak lahir 2, nih beban, gimana sekolahnya? Anak lahir 3. Semakin banyak anak, semakin merasa itu menjadi beban. Dia lupa bahwa banyak anak itu, banyak rezeki itu udah tidak laku lagi sama. Berarti kitanya, Bu, kitanya nih. Bukan anaknya yang disalahkan dulu, tapi kitanya nih yang mungkin harus kembali ke pangkal jalan. Bukan beristighfar, tapi bertaubat. Bertaubat itu apa, Bu? Bertobat itu kembali ke pangkal jalan. Nanya lagi. Balik lagi ke titik 0. Zerokan lagi diri kita. Ini udahlah nggak karu-karuan nih. Seharusnya ayah person of vision and mission. Dia pencipta visi dan misi dalam keluarga. Dia ibarat pilot, bawa pesawat, udah take off ke atas, istrinya sebagai kopilot nanya, Mas kita mau kemana nih Mas? Gitu seharusnya kan nanya, oh ya kita mau ke sana deh, kita mau ke Kepri lihat saudara-saudara kita yang lagi digusur sama pemerintah di Rempang Galang. Udah tahu nih mau ke sana tuh. Nanti kita mendarat di sana. Tapi kalau kita udah di atas, ditanya sama istrinya, Mas, pesawat kita mau kemana nih? Nggak tahu, mau kemana aja deh. Ini Bu, kita bawa penumpang, ada anak, ada ponakan, ada mama kita juga, mertua di sini. Jadi harus ada nih visi dan misi. Tuntut sama suami Bu. Bang, visi misi keluarga kita mana nih Bang? Abang nggak akan bisa melenggang masuk surga sebelum kami dulu masuk surga sama perempuan-perempuan yang ada di rumah. Makanya kemarin kan kita bahas ya Bu ya, harus ada relation check suami istri setidaknya 1 kali dalam 6 bulan. Itu perlu untuk merefresh lagi tujuan rumah tangga. Oke? Kalau perempuan, kalau ibu-ibu, ya, person of love and sincerity. Apa itu? Dia adalah pemasok cinta dan ketulusan. Jadi kita nih bank cinta. Jadi ibarat bank, kita nih harus punya banyak pasokan cinta, Bu. Jadi kayak tangki minyak, kita punya cinta di tangki kita itu banyak banget gitu. Baru kita bisa mencintai orang. Bagaimana kita bisa mencintai orang kalau kita minim cintanya? Ya, laki-laki adalah penegak profesionalisme nih ayah. Berarti yang nanyain, nah kamu ada PR hari ini? Nah kamu udah sekolah, udah sholat? Nah sekarang udah sholat belum? Itu yang nanya siapa? Ayah, bukan mamanya. Penegak profesional itu adalah ayah. Kalau ibu, dia pemilik moralitas dan nurani. Moralitas. Sayang kalau ke rumah orang jangan loncat-loncat. Ini ada batasan syariat, ini ada batasan norma, ini ada batasan akhlak. Kita tuh yang jaga-jagain. Kita ada namanya takdib ya. Sang ego dan individualitas, ini yang menciptakan siapa? Ayah. Ngapa nak? Kok bonyok-bonyok gini? Saya ditendang teman. Ngapa ndak ditendang balas? Itu ayah. Yang ngajarin cara ngunci kalau dikelahi sama orang itu ayah. Yang mengajarkan supaya baga itu ayah. Gimana mau baga hari ini kalau ayahnya tidak mengajarkan ego di rumah? Pergi anak kita keluar, pulang, pandai mencarut dia. Berarti egonya di rumah nggak dibangun tuh. Dia yang dipengaruhi oleh orang. Bukan dia yang mempengaruhi orang. Makanya kalau ada anak kita tuh rapuh, Bu, kuatkan egonya di rumah. Mungkin ada, Bu, hak-hak dia ya
tercerabut. Masih kecil dia udah diajarin berbagi. Padahal dia pingin kue itu yang besar untuk dia. Jadi hati-hati juga Bu, anak sebesar-besar itu tuh yang usia-usia 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun itu masa-masa tantrum. Dia jadi raja. Kalau ibu nggak kasih ruang, itulah yang menyebabkan setelah usia 5 tahun dia rapuh. Karena dia tidak dijadikan raja pada masa. Makanya dia golek-golek, goleran kalau orang Sunda bilang ya. Kalau dibeliin tas itu, orang pink segala macam, dia bisa nangis di mall. Gitu. Jadi Cristiano Ronaldo, kenapa dia menjadi pemain sepak bola terbaik? Karena ayahnya itu kan tukang sapu lapangan sepak bola. Jadi dia punya, kalau orang sekarang bilang apa, Ibu? Apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Bukan privat, privilege. Yang itulah pokoknya. Ya, agak-agak apa saya. Ibu, dia bilang sama anaknya, Ronaldo, ini lapangan punya kamu. Kamu boleh menggiring bola semau kamu. Sampai umur 8 tahun, nggak diajarin ngoperin bola. Dia bawa bola sendiri. Udah 9 tahun baru diajarin ngopor. Jadi egonya udah terbangun, Bu. Ini bola saya, ini lapangan saya. Makanya kalau setiap dia habis ngegol, dia gini, Bu. Jadi dia ada semacam cara berdiri bahwa dia ini adalah seorang yang hebat. Jadi rasa percaya diri seperti ini yang barangkali belum terbangun di anak-anak kita. Tapi kalau sudah terbangun, alhamdulillah. Jadi gimana ibu-ibu, harus ada kerjasama antara ayah dan ibu di rumah. Ini udah difoto nggak? Nah, udah ya. Jadi ayah supplier maskulinitas, ibu supplier feminitas. Ini harus dikasih tahu ke anak perempuan. Kalau dari leher ke atas, itu sentuhan boleh. Jadi ada sentuhan boleh, ada sentuhan membingungkan, ada sentuhan dilarang. Kalau yang boleh siapa? Abang laki-laki boleh merangkul. Teman boleh megang tangan kita. Ibu boleh gosok-gosok punggung kita. Ayah boleh gosok punggung sedikit-sedikit, mungkin pundak kita. Tapi kalau udah lama, itu namanya sentuhan membingungkan. Waspada ya nak, badan kamu ini berharga. Nggak boleh dipegang-pegang sembarangan, apalagi dilarikan orang. Sedangkan yang paling rahasia, kamu aja tuh kadang-kadang kan risih. Kecuali buang air atau bersihin ini. Kita kan risih, Bu, megang-megang ini. Mau nyukur-nyukur aja kita gitu-gitu kan. Apalagi orang lain. Barang apa kamu ini berharga semua. Ajarkan kepada anak-anak perempuan kita. Jadi kalau dia bermedia sosial hari ini bahaya media sosial ini bukan hanya game online, bukan hanya judi online, bukan hanya pinjaman online, pinjol ya Bu ya. Apalagi bukan hanya kalau ibu-ibu jualan online. Karena ibu-ibu dikit-dikit paketnya. Saya lihat tadi paket tuh banyak banget sih. Ini apa Pak Supir, Pak Koko? Ini susah, ibu-ibu di sini mereka paket ya, habis ini pasti kesini. Oh kata saya gitu. Nih pasti ibu-ibu nih di sini nih pada bingung juga nih. Karena sekarang era digital. Anak-anak kita tuh Bu, anak-anak kita tuh tumbuh kembangnya tuh, kalau kita zaman dulu masih kenal ini kan Bu ya. Ini asli perkembangan teknologi kita nih. Kita masih melewati nih komputer tebal. Kalau sekarang udah makin slim kayak gini kan. Makin tipis, udah layar sentuh. Kalau dulu masih ada gamebot tuh, gamebot. Ada masih main PlayStation, apa namanya? PS ya. Nah, hari ini udah main sendiri, ada namanya nobar. Ibu-ibu yang anaknya main nobar gimana tuh? Pusing nggak ngelihatnya? Karena ibu-ibu nggak ngerti, dia lagi main sama temennya yang ada di luar negeri. Nggak bisa tiba-tiba berhenti, itu nggak bisa Bu. Mesti pamit sama temennya. Kita, udah maghrib, cepat. Wah, bulan. Rupanya harus pamit Bu, biar nggak dianggap pecundang. Mereka tuh main ada level-levelnya juga. Makanya ibu-ibu cari tahu, anak saya lagi main apa.
Kalau perlu kita main bersama dia. Kalau perlu bilang sama dia, yuk kamu yang ngalihin mama yuk. Gitu Bu. Masuki dunia mereka. Lalu di situ kita ngobrol sama dia. Baru dia merasa aman di dekat kita. Selama ini kita tuh gak gitu. Makanya kita buka pintu kamar anak kita yang udah mulai remaja. Dia bilang apa? Mama, get out. Marah deh sama kita. Gara-gara apa? Karena kita menganggap dia anak kecil yang dulu juga lagi. Padahal dia walaupun memiliki DNA yang hampir sama dengan kita, jadi ada DNA namanya Bu ya, mirip, hampir mirip dengan kita. Tapi dia punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Nggak mesti seperti kita, nggak bisa kita anggap dia duplikatnya kita, nggak bisa. Sama dengan kita, dengan orang tua kita kan. Kita berada di titik ini hari ini jalannya Allah. Tiba-tiba kita udah duduk aja di sini ketemu, saling ketemu satu sama lain. Nggak minta-minta kita. Berarti memang udah ada jalan Allah Subhanahu Wa Taala buat masing-masing orang. Makanya anak nggak mesti di drive terus Bu, nggak mesti di setir melulu gitu loh. Kasih dia punya ruang, dia punya kepercayaan, dia punya juga jalan hidupnya. Tanyain sama Allah, gitu sebenarnya ibu-ibu sekalian. Ini yang ibu-ibu harus takutkan sebenarnya dari media sosial itu yang ini. Oke, nanti saya tanya ibu-ibu. Nah ini, yang dari handphone ini yang harus kita takutkan. Pencurian identitas. Ada namanya troll internet. Troll itu apa Bu? Monster. Makanya ada buzzer gitu. Jadi dia tugasnya memberikan komentar-komentar negatif biar emosi massa ini meledak-ledak, terbakar-bakar. Itu namanya troll internet. Ini yang harus kita waspadai. Makanya nggak boleh sembarang komen. Apalagi sekarang ada undang-undang IT kan. Anak-anak kita juga harus diingetin. Walaupun jadi netizen. Netizen hari ini adalah segala-galanya ya. Wah, ngeri juga netizen Indonesia ini. Ya, ada penipuan perbankan, modusnya udah makin menjadi macam-macam hari ini. Ada lagi pelanggaran keamanan web, nah, bocornya informasi pribadi. Ibu-ibu yang suka posting-posting rumahnya, posting-posting flexing, kalau orang flexing ya ibu, itu dibaca sama orang. Adanya yang bisa dipindai dari yang terfoto itu, identitas kita semua terbaca di sana. Kalau sekedar pornografi, game online, itu masalah moralitas. Jadi walaupun memang harus kadang-kadang mesti di treatment, harus bawa ke psikiater, ya, yang kena itu adalah frontal lobe yang ada di depan, otak kepemimpinannya, otak pengambil keputusannya itu yang kena. Tetap aja Bu, kalau dari sisi moralitas, itu adalah yang kita butuhkan adalah upaya memaafkan, mendoakan, memusyawarahkan. Ini makanya ada ayat di sini, Ibu sekalian. Balik kita ke sini, ini ada ayat terakhir sebelum kita masuk tanya jawab. Nah, nih, maaf nih, ada ayatnya nih. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fassan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Ampunkanlah. Nah, jadi kita yang meminta ampunkan dosa anak-anak kita. Lalu mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah ya dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ada nggak kita minta sama Allah, ya Allah? Sesungguhnya fabima rahmatin minallah. Rahmat itu adalah karuniamu. Kita minta sama Allah, ya Allah tolong berikan saya ini karunia rahmat.
Tolong jatuhkan rahmat di dalam hati saya ini Allah. Sehingga menghadapi anak-anak saya ini saya punya modal. Modal apa? Modal memaafkan, modal mau meminta ampunkan, dan modal untuk mau berdiskusi. Jadi supaya kita sebagai orang tua ini tidak terlalu tinggi ego kita di hadapan anak-anak. Itu ibu-ibu sekalian. Oke, saya kembalikan dulu kepada Bu Dewi. Mungkin ada diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan ya untuk mempertajam materi kita pada siang hari. Ini apa? Oke, bisa. Surat Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159. Al-Baqarah Bu, Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah 159. Al-Baqarah 159. Udah paham semua. Kita lanjut aja dulu ya. Pinjam yang ini ya Bu ya. Sekarang ibu-ibu, saya mau lihat ini. Kita kan mendidik anak itu kadang-kadang mendapati anak nggak sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Pinginnya anak pemberani, ternyata anak kita pemalu. Ada? Ya, bahkan ada yang malu-maluin. Pinginnya anak pinter, ternyata anaknya agak on, ya, agak lambat. Mungkin dia punya kecerdasan kinestetik. Kita menganggap ini harus kecerdasan akademik ya, ingin dia knowledge gitu. Tapi ternyata anak kita pinternya seni ya, gitu ya. Maka terhadap anak kita, ibu-ibu, anak-anak kita ngajarin kita ngulang-ulang terhadap diri kita. Jadi saya juga lagi nasihatin diri saya sendiri, usikum wa nafsi. Bitaqwallah, ngajarin ibu-ibu juga untuk taat kepada Allah. Anak kita itu adalah pelaku. Kalau pelaku, anak kita itu tetap menjadi anak yang pandai selama-lamanya. Engkau ini adalah anak yang cerdas selama-lamanya. Engkau ini adalah anak yang soleh selama-lamanya. Engkau adalah anak yang rajin selama-lamanya. Mama tahu, kadang-kadang kamu tuh nak, mungkin khilaf sayang. Mungkin kamu tuh lupa nak. Mungkin kamu tuh penasaran, pingin coba-coba, pingin niru-niru. Ya, anak kita tuh kadang-kadang inilah yang menyebabkan perilaku mereka, Bu. Sehingga kamu kadang-kadang nggak ngerjain PR, kadang-kadang ambil uang mama tanpa minta izin, ngambil diem-diem, kadang-kadang main nggak pakai izin, pulangnya malam-malam. Kadang-kadang kamu berbohong dengan mama, kadang-kadang kamu berkelahi dengan temanmu. Itu kadang-kadang membuat hati mama gak karu-karuan. Tapi nak, kalaupun mama menegur kamu, bukan menegur kamu sebagai pelakunya, tetapi yang mama tegur adalah perilaku.